Pernah kepikiran nggak, di luar dunia yang bisa kita lihat, ada semacam mesin kosmik raksasa yang terus-menerus bekerja dengan presisi luar biasa? Nah, dalam ajaran Islam, para operator dari mesin kosmik ini adalah makhluk-makhluk gaib yang menjalankan perintah Tuhan. Hari ini kita akan kenalan lebih jauh sama mereka, para malaikat. Jadi, kenapa sih kita harus percaya sama sesuatu yang nggak kelihatan? Ini pertanyaan yang bagus banget. Karena dalam Islam, inti dari iman itu justru ada di situ, di keyakinan kita pada yang gaib. Dan kalau kita bicara soal alam gaib, wah, malaikat itu adalah salah satu tokoh utamanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat kenapa percaya pada malaikat itu jadi pilar akidah. Terus, kita bongkar miskonsepsi-miskonsepsi yang sering muncul. Lanjut, kita kenalan sama sifat asli mereka, nama-nama dan tugas-tugasnya, dan terakhir, kita pahami peran krusial mereka sebagai perantara alam gaib. Siap? Langsung aja kita mulai. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Gini, percaya sama malaikat itu bukan sekedar nice to have dalam Islam. Bukan cerita pengantar tidur. Ini pilar, fondasi. Sesuatu yang kalau goyang, seluruh bangunan iman bisa ikut goyah. Penting banget. Coba deh perhatikan urutannya. Rukun iman itu kan, pertama, percaya pada Allah. Nah, yang kedua, langsung ke malaikat. Bukan ke kitab, bukan ke nabi dulu, tapi malaikat. Ini sinyal yang kuat banget kan? Ini menunjukkan betapa krusialnya posisi mereka. Jadi ini bukan soal pilihan, ini satu paket lengkap keimanan. Dan ini bukan kata orang loh ya, ini langsung dari sumbernya, dari Al-Quran. Ayat ini jelas banget menjajarkan iman kepada malaikat barengan sama iman kepada Allah, kitab, dan Rasul. Nggak bisa dipisah-pisah, satu kesatuan utuh. Terus, apa jadinya kalau ada yang nggak percaya? Nah, ini serius. Para ulama sepakat kalau kita menolak eksistensi malaikat, itu sama aja kayak kita mencabut salah satu akar utama dari pohon keimanan. Kenapa? Simpel, malaikat itu kan kurir wahyu. Kalau kita nggak percaya sama kurirnya, gimana kita bisa percaya pesannya sampai dengan benar? Oke, karena ini fundamental banget, kita harus punya pemahaman yang lurus. Soalnya, sebelum Al-Quran turun, konsep tentang malaikat itu macem-macem dan banyak yang keliru. Jadi Al-Quran dateng, nggak cuma bilang, hey, malaikat itu ada loh, tapi juga begini loh pemahaman yang benar tentang mereka. Jadi semacam koreksi besar-besaran. Lihat deh bedanya. Dulu, banyak yang mikir malaikat itu perempuan, bahkan dianggap putri Tuhan dan disembah. Terus Al-Quran datang dan pam, meluruskan semuanya. Ditegaskan kalau mereka itu hamba Allah yang mulia. Mereka nggak punya jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang paling penting, mereka sama sekali bukan untuk disembah. Ayat ini nadanya kayak skakmat gitu ya, seolah-olah Al-Quran nanya, emangnya kalian lihat sendiri pas malaikat diciptakan, kok bisa-bisanya bilang mereka perempuan? Ini cara yang kuat banget buat bilang kalau semua klaim itu cuma omong kosong, cuma dugaan tanpa dasar, dan jelas bukan kebenaran. Nah, setelah kita beres-beres miskonsepsi, sekarang saatnya kita kenalan lebih dalam. Sebenarnya malaikat itu makhluk kayak apa sih? Dibuat dari apa? Dan apa yang bikin mereka beda banget dari kita, manusia, atau bahkan dari jin? Ini dia kuncinya. Istilahnya maujud nurbani. Artinya, makhluk yang terbuat dari cahaya. Beda banget kan? Kita dari tanah, jin dari api, nah mereka ini dari cahaya murni. Ya pantas aja kita nggak bisa lihat mereka. Bahan bakunya aja udah beda dimensi sama kita. Dan sifat-sifatnya ini bener-bener nunjukin betapa spesialnya mereka. Mereka punya sayap, bisa 2, 3, 4, atau lebih banyak lagi. Mereka juga bisa loh berubah wujud jadi manusia kalau ada tugas di dunia kita. Tapi yang paling beda, mereka nggak punya kebutuhan kayak kita. Nggak perlu makan, nggak perlu minum, apalagi menikah. Mereka ini murni spiritual. Biar kita kebayang sehebat apa mereka, ada satu riwayat keren banget. Nabi Muhammad pernah melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Dan coba tebak, Jibril punya 600 sayap. 600. Dan katanya waktu dibentangkan itu nutupin seluruh ufuk. Jadi, buang jauh-jauh ya gambaran malaikat kecil imut-imut. Ini kita bicara soal makhluk kosmik yang super megah. Oke, jadi malaikat itu bukan cuma energi abstrak ya. Mereka punya nama, punya identitas, dan yang lebih keren lagi, mereka punya job description yang spesifik. Masing-masing punya tugasnya sendiri dalam mengatur alam semesta ini. Kayak tim super gitu deh. Nah, ini beberapa anggota timnya. Ada Jibril yang tugasnya paling krusial, penyampai wahyu.
Ada Mikail, sang manajer alam yang ngurusin hujan, rezeki, dan semacamnya. Terus ada malaikat maut yang tugasnya, ya kita semua tahu. Selain itu ada juga divisi-divisi lain. Ada kiraman katibin, para sekretaris super teliti yang nyatet semua perbuatan kita. Ada Rakib dan Atid, CCTV pribadi kita yang nempel terus. Sampai Al-Mu'aqibat, para bodyguard goib yang jagain kita. Lengkap banget kan? Jadi kalau kita tarik garis besarnya, tugas mereka itu gede banget. Mereka itu kurir wahyu, penghubung utama antara Tuhan dan para nabi. Mereka pembawa Arsy, singgasana Tuhan. Mereka juga penjaga umat manusia. Terus, mereka yang bawa kabar gembira buat orang-orang baik. Dan terakhir, mereka adalah eksekutor dari semua ketetapan Tuhan. Kerennya, mereka ini kayak aparatur sipil alam semesta. Semuanya teratur. Semua tugas-tugas tadi itu mengerucut ke satu peran utama. Peran fundamental mereka di alam semesta ini. Yaitu sebagai perantara. Sebagai jembatan yang sempurna antara sang pencipta dengan kita, para ciptaannya. Ini nih yang bikin mereka istimewa. Kalau kita, manusia kan punya pilihan ya, mau nurut atau mau bandel. Nah, malaikat itu beda. Di sistem mereka, nggak ada opsi untuk membangkang. Kehendak mereka itu udah otomatis selaras 100% dengan perintah Tuhan. Mereka itu definisi dari ketaatan sempurna. Ayat ini benar-benar merangkum semuanya. Nggak ada drama, nggak ada tawar-menawar, nggak ada nanti dulu deh. Apa yang diperintahkan, yaitu yang dikerjakan. Titik. Sifat sami'na wa ata'na yang mutlak inilah yang bikin mereka jadi pelaksana perintah Tuhan yang paling bisa diandalkan. Coba kita pikirin deh sejenak. Tanpa malaikat, terutama Jibril, nggak bakal ada yang namanya Al-Quran. Nggak bakal ada kitab-kitab suci sebelumnya. Seluruh bangunan kenabian yang jadi pusat agama kita, itu bisa berdiri karena ada mereka, para penghubung yang vital ini. Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Sekarang kita tahu nih, kalau di sekeliling kita ini ada makhluk-makhluk sempurna yang nggak kelihatan, yang kerjanya cuma untuk taat dan menjaga keteraturan. Pertanyaannya, apa artinya pengetahuan ini buat kita sekarang? Gimana ini seharusnya mengubah cara kita melihat dunia, dan juga cara kita melihat diri kita sendiri di tengah-tengah semua ini? Berpikir adalah perjalanan. Subscribe untuk menjelajah lebih dalam.